Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan karunia kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia kesehatan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah di antara karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Karena dengan karunia kesehatan, seorang dapat melaksanakan banyak hal di dalam hidupnya. Terutama kita nenek ngandelang begawean ngadua awak. Jadi lamun teu sakit gitu bae ya nara penghasilan tah. Lamun teu sakit ya nara penghasilan ta ita nekan ya ta pengusaha. Lamun pengusaha aja deka anas dingin gitu tetap ngalir kepeng. Lagu lamun nita kan Waalaikumsalam begawean ngadu awak, apalagi ta tukang pengarat deh. Lamun teu sakit jelo doang ai ginta suruh ngawisang kita ya sakit jelo doang niscaya sampinta gina lapar. Oleh sebab itu sangat berarti nikmat kesehatan timpa ita nih. Dengan nikmat kesehatan mau ita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bebas. Dengan nikmat kesehatan kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun urusan rezeki, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pekerjaan kita sebagai hamba Allah yang Allah jadikan di muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun tawah tunayang kewajiban ta jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu semata-mata nyembah timpa ida, niscaya ginda penoang atin ta si Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membuat kekayaan di dalam hati kita itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, tafarraq li'ibadati." Luangkan atau kosongkan waktumu. Jauhkan dirimu dari kesibukan-kesibukan dunia. Kosongan waktumpe untuk apa? Li'ibadati, untuk menyembah timpa aku, beribadah. Jadi lamun tawa mulai takbiratul ihram gitu seharusnya hilang wah perkara-perkara dunia ya teu pikiran yang gitu. Kosongan atenta. Apa mau ta lamun teu kosongan atenta fokus ita hanya nyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Amla qalbaka ghinan. Niscaya aku akan penuhkan hatimu dengan kekayaan, kecukupan. Karena kekayaan kan ya langanna nopin dalam hati ya. Oleh sebab itu Allah mengatakan niscaya aku akan penuhkan hatimu dengan kekayaan. Lamun nawah sugi aten taja
insyaallah sugi ta ya ta susah dalam hidup. Apa syaratnya da penoang atenta si Allah Subhanahu wa taala ta fokus ibadah timpa ida. Jadi jangan takbiratul ihram nu betul-betul ite lepas ta dunia nu. Fokus sang ta timpa ida doang. Pegawaian nenek khusus untuk ida. Tafarraq li ibadati. Kosongkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla qalbaka ginan. Niscaya aku akan penuhkan hatimu. Wa amla yadaka rizqan, dan niscaya aku akan penuhi tanganmu dengan rizki. Allah gin menoanga iman tal ngadu rizki. Artinya lamun tawah taat timpa idang itu niscaya mudah rezeki tagin datang gitu maksudnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la tubaidni, jangan menjauh dari aku. Ya, jauh-jauh oleh karena aku dekat Allah Subhanahu wa taala. Amla qalbaka faqran, lamun jauh oleh karena aku gin ku penoang atempe si kepakiran, kemiskinan, miskin. Lamun jauh-jauh oleh karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi atau sembahyang gitu jarang sembahyang gitu kering atenta. Guru ya nara sentuhan, tidak ada pertumbuh yang di situ di dalam hati kita. Wa amla yadaka syughla, dan jika engkau menjauh dariku, aku akan penuhkan tanganmu itu dengan kesibukan-kesibukan yang tidak bermanfaat untuk baik duniamu maupun akhiratmu. Yang pokta jadi harus arak waktu entah khusus untuk ida Allah Subhanahu wa taala. Jangan ta khususang waktu entah gitu bayak kata pikiran dunia noa. Lamun tawah khususang waktu entah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membaca tentang sunnah wudu. Di antaranya itu membaca bismillah. Paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Kedua ya, mencuci tangan. Ketelu berkumur-kumur. Keempat, menghirup air ke dalam hidung. Kelima, mengusap seluruh kepala. Keenam, mengusap kedua telinga bagian luar dan bagian dalam. Yang ketujuh, ya, merenggangkan jenggot bagi laki-laki yang jenggotnya tebal. Kebalu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kesiwa hendaknya kita telu kali jangan termasuk ya nono. Kemudian kahpulu ya, al-muwalat ya narak jarakna antara satu rukun dengan rukun yang lainnya, atau dari satu sunnah dengan sunnah yang lainnya. Di antara endah sunnah wudu disebutkan di sini, yaitu tidak meminta tolong dituangkan air tanpa uzur. Ya ta suruh dengan lelen yang talek ta. Itu. Ini di antara sunnah. Di antara sunnah nenda tidak mengibaskan air. Tidak mengibaskan air. Yakna ngusik kah? Nah, dalam hadis kan disebutkan malaikat itu akan menyerubungi ya bekas wudu itu selama dia belum kering. Gitu. Kemudian berikutnya di antara sunnahnya ya menghadap kiblat ketika berwudu. Nah, menghadap kiblat lamun bau aja. Ya. Lagu lamun arah kerantano ya menghadap kiblat ya enggak apa-apa karena ini hanya sunnah kan. Lagu lamun bau aja kita ketika berwudu itu menghadap ke kiblat. Berikutnya menggosok anggota wudu khususnya tumit.
menggosok anggota wudu khususnya tumit. Apa bahasa tumitnya? Bagian mudi na enta no. Jejengku. Kemudian sunnah berikutnya memulai dengan sisi wajah atas, lekan atas. Tuh. Berikutnya memulai dengan ujung-ujung jari saat membasuh tangan. Jadi lekan tene juga. Jangan tanya. Lagu bau yang lekan tene ini kan sunnah, ya. Ini pun tidak resmi di dalam Fathul Qorib disebutkan, tapi di tempat lain di Tuhfatul Habib, di dalam kitab Tuhfatul Habib ini disebutkan bahwa di antara sunnahnya itu adalah lekan jerigi ta julu ai nom beso. Kan? Kemudian di antara sunnah berikutnya lagi menghemat air. Kedik-kedik kah? Lamun pemuka keran no ya na belik lalok lah. Ya na ngesor lalok. Ya, harus diperhemat. Di antara sunnah berikutnya itu tidak berbicara kecuali adanya kebutuhan. Lagu lamun tau ngeraos pun tidak apa-apa. Ini hanya sunnah, ya, dan tidak ada larangan juga ketika kita berwudu itu kita berbicara, dan itu bukan syarat sah wudu juga. Lagu lamun bauja ya tang ngeraos kah mun ya narak kebutuhan. Lagu lamun pemilih ngeraos tidak apa-apa ketika kita berwudu. Menggerakkan cincin, lamun pemegang cincin no jangan pemasuk imano putar-putar lah gitu. Karena bareh ya na tamai ino ketu kan, jadi harus digerakkan. Bekat ya parung. Kemudian di antara sunnahnya itu berdoa setelah wudu dengan menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Berdoa mengangkat tangan nih. Ya, ini sunnahnya. Bau indah sambil taleka. Lagu ini sunnah. Ngarnin sunnah kan beriang tapahala muntagawe ya. Angkat tangan, ngadep kiblat, berdoa. Apa doa nano? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, nono doanya. Jadi ngangkat tangan jangan tambah doa no. Ya, dait menghadap kiblat. Di antara sunnah wudu juga yaitu deminta selesai wudu ta sembahyang 2 rakaat ngarnina sembahyang sunnah wudu. Lamun pemeleja. Ara keutamaan disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala tentang keutamaan dengan lamunna jera wudu gitu sembahyang ya 2 rakaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lekan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, berkata kepada Bilal. Wahai da bemanik timpa Sayyidina Bilal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Bilal, wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, peceritaya ngaku ya amalan i paling harapang pegin nyelmatang pin akhirat. Wahai Bilal, apa kira-kira lekan lapu amal-amal wang gawe pin ini? Apa kira-kira amalan i harapang pe nemang pe timpa sorga, ya nyelamatang pe lekan neraka. Kemudian kata Nabi SAW, fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Sesungguhnya aku mendengar ya suara sandalmu, terompahmu atau langkah kakimu, suara sendal di sorga. Apa kiamalan gawe pe
sampai-sampai dengarku engkat suaran sandal pepin sorga. Padahal kan nida Bilal ini masih hidup. Lagu engkat sandal dah, wah leka pin sorga. Apa amalan kira-kira nggawe pe dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu menjawab, "Ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya." Muttafaqun alaih. Apa kata Bilal berjawab, ya nara amalan paling harpangku ya kecuali lamun kujra wudu gitu ya, apakah itu wudu kekelem atau wudu tengari, kecuali aku sembahyang 2 rakaat kata Bilal. Padahal nenek ya ada gawe ya si Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lamun nengkano ya ada gawe masih no bid'ah. Ya dan itu yo kan ya aku suara nyuruh epe ini dekat misalnya itu. Tidak. Ya dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu iya gara-gara anda nggawe iya si Bilal bin Rabah sehingga suaran sandal dah wah kedengeran pin sorga. Apa nono? Ya ada wudu Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu kecuali setelah ada wudu no sembahyang dah dua rakaat. Nah, nono ya di antara keutamaan ya sering berwudu, dan ketika setelah selesai berwudu itu kita sholat dua rakaat. Wallahu taala alam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membacakan kitab Matan Abi Syuja. Wah selesai membahas tentang rukun wudu, kemudian sunnah-sunnah wudu. Sekarang kita bacakan tentang apa-apa matalang wudu. Apa-apa matalang wudu. Disebutkan oleh Abi Syuja rahimahullahu tabaraka wa taala. Faslun, ini satu pasal. Fi nawaqidil wudu'i, tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a, dan perkara-perkara yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Ada 6 yang batalang wudu ta. Pertama, ma kharaja minas sabilaini, apa jak sugul no lekan 2 langan, lekan julu lekan mudi. Lamun nara sugul lekan julu lekan mudi ya, maka batal wudu ta. Ainan kana aurihan, apakah itu berupa bisa dilihat, berwujud 3 dimensi ya, atau hanya angin yang keluar, maka itu membatalkan wudu. Nenek pertama. Pokoknya apa aja sugul lekan julu mudi, lekan tombong ta ke atau lekan julu ke, nenek batal wudu ta. Kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Kedua, tinduk dalam keadaan tidak mutamakkin. Mutamakkinnya maksudnya tokol dalam keadaan tokol tinduk. Lamun tokol tinduk aja yang kumbe-kumbe. Lalu selain tokol tinduk menempelkan tombong tapin lantai, maka lamun tertinduk itu wudu batal wudu ta. Lagu lamun pe ya parno tinduk sambil tokol ya na batal. Narapat ka tombong ta. Nanti kita akan baca penjelasannya. Noni kedua, iketelu wa zawalul aqli bisukrin aw maradin, hilangnya akal disebabkan oleh mabuk atau sakit. Nah, sakit nenek bau yang nyebabkan hilang akal deh. Dengan sekarat no, dengan sekarat no pegita no. Bapalang ya, dengan sekarat no.
dengan lamun panas lalu hilang akalna. Nah, lamun hilang akalna gitu disebabkan oleh mabuk atau sakit, maka dia batal wudunya. Keempat, walam surrajuli al-mar'atal ajnabiyata, menyentuh perempuan yang ajnabi, yang asing, min ghairi hailin, tanpa penghalang, tanpa lapis. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nanti akan kita baca tentang pendapat di dalam putusan tarjih dan hadis-hadis yang dibawakan dalam putusan tarjih. Nono keempat. Kelima, wa massu farjil adami bi batinil kaffi, menyentuh kemaluan dengan apa namanya? Bagian depan tangan kita nih atau bagian dalam nih. Ya, lamun bagian tene ya, lagu bagian tene doang. Nyentuh kemaluan dengan ini. Akan kita baca penjelasannya nanti. Apakah kemaluan anak kecil atau orang besar sama saja? Nah, akan kita baca penjelasannya nanti. Kelima, keenam, wa massu halqati duburi alal jadid, dan menyentuh luang tombong, luang langan sugul no. Ya, luang langan sugul. No, 6 luina. Ya. Pertama no, ya, apa-apa ajak sugul lekan julu mudi tindo, ya, hilang akal, menyentuh perempuan, kemudian menyentuh kemaluan, dan menyentuh dubur, lubang tombong, luang tai kah bahasa antano, mohon maaf. Nah, kita baca satu persatu penjelasannya sekarang. Faslun fi nawaqidil wudu'i al-musammati aidan bi asbabil hadasi. Ini satu pasal yang membicarakan tentang hal-hal yang membatalkan wudu, ya, atau juga bisa dikatakan sebagai sebab-sebab orang berhadas, hadas kecil nih. Apa itu? Wallazi yanqudu, yang membatalkan, ayyubtilu, yang membatalkan al-wudu'a khamsatu asya'a, yaitu 5 perkara atau 6 di sini. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini. Yang pertama kita sebutkan tadi itu yaitu keluarnya apapun itu. Apa jak sugul nolekan julu lekan mudi batal wudu. Ai al-qubuli, yaitu bagian julu, wad duburi, bagian belakang, min mutawaddiin, dari orang yang berwudu, hayyin, yang masih hidup. Masih hidup, lamun mati aja kan ya batal wudu nah. Wadihin itu jelas jenis kelaminnya no, jelas. Karena arak dengan jenis kelaminnya 2. Akan ada penjelasannya nanti setelah ini. Bantong ya na sekedar bantong nenek. 2 perabot nah no. Kan gitu. Nah. Mu'tadan kanal khariju, apakah dia keluar itu dari tempat yang biasa dia keluar, mara misal penek, kan biasa lamun penek kan sugul, ya, atau kotoran, kabaulin seperti kecing, wa ghaitin atau air besar, buang air besar, au nadiron, atau dia tidak biasa yang keluar ini, ya na biasa sugulnya, apa contohnya? Kadamin, marak misal darah, ya, ita pun endah mama nu misal namun sugul pene angta darah gitu, atau sugul darah serun-serun lekan tombong ta atau lekan julu, babata wudu ta, apapun itu, ya, katanya di sini. Jadi di dalam mazhab Syafi'i no, yang dibicarakan dalam mazhab Syafi'i no langanna yakna apa kei sugul. Karena ada di dalam mazhab lain no apa kei sugul. Bicara yang na lagu lamun mazhab Syafi'i pokokna langan sugul julu mudi apapun isugul no batal wudu na. Nah. Najisan, ya, kadamin atau seperti darah, wahaso atau kerikil.
Arab pun dengan sugul kerikil lekan tombong na misal. Ya na sambil tayi ni sugulang na leena ne. Najizan kahadhil amsilati, baik dia najis seperti yang sudah kita sebutkan itu, au tahiran atau dia suci, kadudin seperti cacing, gemi no. Lamun nasugul gemi atau olet lekan julu ke lekan mudi, maka dia membatalkan wudu. Apa-apalah. Begitu juga dengan mazi. Ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata tentang air mazi. Air mazi nono apa bahasa santan deh? Air mazi wah, air mazi. Sebelum mani itu ketika orang sedang syahwat kah? Ya, ketika orang syahwat itu ada air yang keluar dari situ, maka itu pun membatalkan wudu. Nono hendak membatalan wudu lamun sugul, lamun sulun sugul. Apa katanya di dalam Kifayatul Akhyar itu? Rawal Bukhari, di dalam riwayat Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kuntu rajulan mazzaan, aku ini adalah laki-laki yang sering keluar air mazinya. Aku nenek adalah dengan girang sugul air mazinku. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu aku nenek ginku beketuan timpak Nabi sallallahu alaihi wasallam no ila aku. Kumbe nampuk ku ila, ya. Lima kana ibnatihi, karena awangku no anak dah si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ne menantu dah, akhirnya ila aku beketuan timpak ida. Sedangkan nenek kan pegawaian dalam ne. Ginku ketuanan timpak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ila aku beketuan timpak ida. Pegawaian rahasia. Fa amartul Miqdad bin al-Aswadil Kindi, aku pun memerintahkan surungku al-Miqdad bin Aswad al-Kindi. Fasa'alahu, aku suruh dia beketuan timpak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Miqdad beketuan, ya Rasulullah, kumbe lamun girang sugul lai mazin taja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Hendaknya dia mencuci kemaluannya itu, kemudian dia berwudu. Nah besok ya, kemudian na berwudu dekat Nabi. Berarti sugul ai mazi no nyebabang batal wudu. Nah, lagu apakah air mazi itu najis atau tidak? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Lagu dalam mazhab Syafi'i air mazi no najis ya. Ya. Tapi memang Arab ulama berpendapat air mazi no yakna najis. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, jadi apa-apa aja isugul lekan julumudin deh pertama. Entah itu barang halal barang suci ya, marak misal gemino suci sebenarnya ya, gemino. Lamun yakna syarat si tai aja suci ya gemino. Dekakna tuh lekana datang no, lagu nyebapang ya batal wudu na, batal wudu ta. Dekakna suci, dekakna barang suci isugul no batal. Kendekar no batal endah. Kerikil batal. Kemudian disebutkan dalam Fathul Qarib, illal maniyal kharija bihtilami min mutawaddiin mumakkin maq'adahu minal ardi, kecuali air mani yang keluar dari orang yang sedang tidur dalam keadaan duduk, fala yang kudu, maka ini tidak membatalkan wudu katanya. Tapi ini di dalam Kifayatul Akhyar itu dibantah, ini batal katanya. Di antaranya Imam Ghazali, ya, Imam Haramain dan imam-imam lainnya membantah ini bahwa ya jangankan air mani yang menyebabkan mandi itu, ya, ibecian lek mani doang batal wudu, misal penek kan gitu.
Apalagi air mani je bapang yang mandi, ita mandi. Berlebih-lebih batalang endah. Maka pendapat menyebutkan membantah pendapat yang mengatakan bahwa keluarnya air mani dari orang yang sedang tidur, ya, tidak membatalkan itu. Wal muskilu innama yantaqidu du'uhu bil khariji min farjaihi jami'an. Adapun orang yang muskil, nono maksudnya adalah sini disebutkan al-muskilu wa huwa man lahu alatun nisa'i wa alatur rijali min zakarin wa unsayaini fa in faqad ahaduhuma fa huwa unsa. Jadi muskil itu, ya, khunsa atau bencong nono maksudnya adalah yakna jelas masih perabot nenek apakah mama atau nina. Lagu dua bedeang nanong gitu. Mbeke lebih hebat di antara dua alat nenek no ya tatuangnya masih. Nono ngarinina khunsa. Lamunna khunsa, ya. Lamunna sugul lekan salak sai perabot mama doang misalnya lekan sugul no, ya na batal wudukna. Jadi harus dua-dua na lekan sugul. Yang pok na batal. Katakan di sini, wal muskilu innama yantaqidu du'uhu bil khariji min farjaihi jami'an. Dari dua-duanya, dari alat kelamin laki-laki maupun alat kelamin perempuannya itu, dia dua-duanya dia keluar di situ. Lamun salah sayyija ya na batal masih. Nah, ini dia penjelasannya. Kemudian nampok nang getu untuk memperjelas dia supaya dia jelas itu, ya, dari mana dia keluar itu. Kemudian yang kedua di antara hal yang membatalkan wudu adalah an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini wa fi ba'dhi nusakhil matni ziyadatun minal ardi bimaq'adihi, yaitu di antara perkara yang membatalkan wudu adalah tidur dalam keadaan, ya, bukan dalam keadaan menempelkan tombong di atas lantai. No. Lamun tatinduk sambil na nempel tombong tapi atas lantai ya na kumbe-kumbe. Ya. Wal ardu laysat biqayyidin, dan bukan hanya bumi maksudnya di sini, di atas di atas kursi pun tidak apa-apa. Lamun tertinduk pin atas kursi tinduk betul ya na batal wudu ta. Selama na nempel tombong ta pin atas apa-apa ka. Itu maksudnya. Lamun tertinduk dalam keadaan nono maka tidak membatalkan. Wa kharaja bil mutamakkini ma launama qa'idan ghairu mutamakkin. Pengecualian di sini ya yaitu apabila seorang, ya, tidur dalam keadaan duduk ghairu mutamakkinin, tanpa menempelkan pantatnya ke atas lantai, au nama qa'iman, atau dia tidur dalam keadaan berdiri, au ala qafahu walau mutamakkinan, atau terlentang. Lamun tertinduk terlentang getujak bebatal lamun tertinduk. Disebutkan di sini di mana penjelasannya itu di dalam Kifayatul Akhyar. Ada penjelasan tambahan di dalam Kifayatul Akhyar. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini minal ardi maq'aduhu wa zawalul aqli bisukrin aw marid. Disebutkan di sini walahu asbabum minha an-naumu wa haqiqatuhu. Apa yang dimaksud dengan tidur di sini? Maksud tidur di sini adalah istirkhaul badani, merenggangkan badan.
Yang membatalkan wudu adalah tidur merenggangkan badan. Atau kan ta tinduk nenek kan mia awak tanu senyaman mungkin. Lemesang awak ta kan yang ngarenin tinduk. Wa zawalu syu'urihi, dan hilangnya perasaan, hilang perasaan ta. Nenek syarat dikatakan tinduk, ya. Santai awak ta. Lagu lamun tatokol jakan ya na santai awak ta no. Lagu lamun awak tinduk apa pasan ta engkelak gitu. Maka ini sudah termasuk dia tidur yang membatalkan wudu itu. Apalagi na hilang perasa ta malik. Wa khafa'ul kalamin min indihi, apalagi na sampai hilang suaran dengan suara, hilang suara ta. Maka ini membatalkan fi ma'nahu wa laysa fi ma'nahu nu'asa fa innahu la yanqudul wudu'a bi kulli halin. Ya, bukan bermakna di sini yaitu ngantuk. Kalau ngantuk itu tidak membatalkan wudu. Marangkat pebruk no, lamun kepajok ja ya membatalang wudu. Ya, lamun sekedar kepajok ja ya batalang wudu. Wa dalilun naqdi bin naumi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil yang menyebutkan tentang bahwasanya tidur itu membatalkan wudu yaitu al-ain, tukang nyempet tombong ta, luang tombong tano. Ya. Selamanta masih hidup, sadar. Selamana masih belak matanta. Lamun masih belak matanta aja kesempetan tombong tano. Lagu lamun wah tertutup gitu. Maksudna wahilang wahilang perasa tano kebuka ya. Ya. Sehingga lamun kebuka tombong nono kan apa jua sugul. Lagu lamun tinduk sambil tokol kan jempen ya. No. Kan jempen ya. Yampo na lamun mele ngentut pinatas motor kan ulah itu ngangkat dia kan si jempet nano. Lagu lamun tinduk sambil marak tinduk petinduk tano banono ja lamun tinduk no otomatis lolos wah ya. Ini kenapa para ulama itu mengatakan bahwa tidur sambil duduk itu tidak membatalkan. Nah, kemudian di antara hadisnya juga, ya. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun summa yusalluna wa la yatawaddaun. Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, wahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam pin waktu salat Isya. Suwem po ada sugul masjid. Suwem po ada sugul masjid. Sampai di ngari sampai tengah kelem kah. Ya ada sugul-sugul masih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat pin masjid no nunggu ya. Sambil ada wah tinduk. Lagu sambil natokol ke tinduk gitu. Apa katanya di sini? Wala yatawaddaun. Deminda datang Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ya sembahyang ya naula wudu. Ini menunjukkan lamun tatokol mamun tinduk sambil tokol ya na matalang wudu. Nah, ya di antara dalil-dalil yang digunakan di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian selanjutnya dia pembatal kedua. Wasalisu, dan yang ketiga ya, di antara yang membatalkan wudu adalah wazawalul aqli, hilangnya akal. Ay al-ghalabatu alaihi, atau dia dikalahkan oleh akalnya. Bisukrin, ya, disebabkan dengan mabuk, au maradin, atau sakit, au jununin, atau gila, au igma'in, au ghairi zalik, atau yang lainnya. Lamun jogang wah wudu ya sebelum jogang no batal wudu na lamun nawas sadar.
Warabi'u, dan yang keempat, lamsur rajuli al-mar'atal ajnabiyata ghairal mahrami walau maitatan. Di antara pembatal wudu yang keempat yaitu seorang laki-laki menyentuh perempuan yang ajnabi, yang asing. Ghairal mahrami, bukan mahramnya, bukan yang dia haram untuk menikah dengannya. Walau maitan, walaupun dia mayat dengan mati, ngono batal wudu. Jadi dalam perkara ini para ulama berbeda pendapat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadi 3. Pendapat pertama, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Lamun Imam Abu Hanifah menyentuh perempuan itu secara mutlak tidak membatalkan wudu. Secara mutlak. Pendapat kedua yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya syarat menyentuh perempuan yang membatalkan itu lamun tasyahwat, lamun dalam keadaan merangsang bersahwat, maka itu lamun ya tasyahwat ya batal. Lamun dalam keadaan syahwat sentuh dengan nina atau dengan nina nyentuh dengan mama, batal wudu. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Kemudian kita bacakan di dalam himpunan putusan tarjih itu disebutkan, kalau himpunan putusan tarjih itu apa katanya? Di situ disebutkan bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu berdasarkan sejumlah hadis. Di antara hadis yang disebutkan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan ini bitafsir Ibni Abbas lil ayati, bahwa maksud dari aula mastumun nisa di dalam Al-Maidah itu yaitu maksudnya adalah bitafsir Ibnu Abbas min annal lamsa ma'nahu al-jima'. Berjima maksudnya di situ. Menyentuh itu maksudnya berjima. Kama huwa fi sahihil mukhtar, sebagaimana di dalam sahih yang dipilih. Wali hadisin nisa'i an Aisyah qalat, dan berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli wa inni la mu'taridatun baina yadayhi i'tiradal janazah hatta idza arada ayyutira massani birijlihi. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat dan aku berbaring di mukanya melentang seperti mayit. Jadi Siti Aisyah bercerita, wahida sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam pin balik, sedangkan aku pin julun dan angkun mayit Deka Siti Aisyah bercerita Tindo, sehingga ketika beliau akan witir, beliau menyentuh aku dengan kakinya, bersentuhan naengku naenda le awakku, dekat Siti Aisyah. Oleh sebab itu menyentuh perempuan dari hadis ini tidak membatalkan. Ini yang diambil di dalam himpunan putusan tarjih itu. Wa isnaduhu sahihun, dan sanad hadis ini adalah sahih. Wali hadis Aisyah qalat, dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min firashi. Suatu malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hilang. Girang ida gegampa Siti Aisyah lamun ke kelem. Nabi sallallahu alaihi wasallam girang ida hilang selun-selun kelem kumbena karena ida ginda tangi sembahyang, minggawe sembahyang. Sedangkan zaman layak kan narak dila, ya nama ngeti makun nitang ngeti, peteng. Ya ape bayangan ngarak listrik pinjaman Nabi. Minyak doang kadang-kadang narak mungkin. Jadi peteng. Selun-selun getono gegampalah aku dekat Siti Aisyah. Jangan dah hilang Nabi sallallahu alaihi wasallam yo sang dalah madunda. Jalui kan madunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Siti Aisyah girang ida ka
girang ida uras ke kelem no. Jangan-jangan ya deiti Nabi SAW. Tampan kah? Itu. Akhirnya gegampalah aku. Fawadatu yadayya ala batini qadamaihi. Akhirnya aku menyentuh lampak naenda jangan da sujud. Lagu ya ada matalang sembahyang dah terus ulang wudu gitu Nabi SAW lanjut tidak wudu. Nah lekan hadis nenek ya ini diriwayatkan Imam Muslim wa Tirmizi as-sahih dan disahihkan oleh Imam Tirmizi. Nah lekan hadis nenek di dalam himpunan putusan Tarjino bahwa menyentuh perempuan ajnabi itu tidak membatalkan wudu. Nah ini dia. Nah bejak milih ya berarti engkau ya. Lamun penganggap lek pe batal nyentuh dengan nina baudu epe. Lamun ya pe anggap ya batal ja. Iya wah. Berdasarkan hadis yang tadi ya. Di dalam hadis yang lain itu adalah Nabi SAW di antara kebiasaan dan no lamun da melegin sembahyang no mencium dawa anda sebelum dah berangkat sembahyang. Dan dia tidak berwudu. Lagu di dalam mazhab Syafi'i mutlak batal wudu. Nah, terdengar azan dulu deh. Atau pi azan dulu. Sampai ham. Azan dulu nengkat lanjutan ya kerah kedi. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Lagu pindalam pendapat mazhab Syafi'i mutlak ya batal lamun teu bersentuhan kulit antara laki-laki maupun perempuan ajnabi. Ajnabi no maksudnya haram bukan muhrim, bukan orang yang haram untuk kita nikahi. Halal kita nikah kah barang ya dengan nono. Namun tak halal nikah bareng dengan nono ya. Namun tak bersentuhan maka membatalkan wudu. Wal muradu birrajuli wal mar'ati zakarun aw unsa balagha
haddas syahwati urfan. Maksud lekan dengan mama dait dengan nina itu no, maksudnya adalah apabila dia mencapai syahwat urfan secara urf. Maksudnya wah tertarik itu timpa ia bebeak nenek. Maksudnya gitu. Lamun masih beci dengan mama yang tertarik masih timpa ia, maka tidak membatalkan. Lamun masih beci. Lagu lamun wah tertarik ita secara uruf, secara kebiasaan pin gubuk ta nenek wah tayak anu naka janggarna mun dengan mama nu namun dengan nina nu wah apa bahasa anta mele kayak berangan ke tepinya syahwat kayak tepinya lamun ya na syahwat masih ja ya na batal ngono maksudnya. Wal muradu bil mahrami min man haruma nikahuha li ajli nasabin. Yang dimaksud dengan mahram di sini adalah kita haram kita menikahinya. Kalau kita halal menikahinya, kalau kita bersentuhan maka itu membatalkan. Ada beberapa yang menyebabkan kita haram menikah itu. Yang pertama nasab. Nasab nu semeton. Ya, inanta tayak. Anakta kebawa. Ada disebutkan dalam surat An-Nisa. Au radha'in atau saudara sepupu sesusuan, barang itu nyusu. Namun tebarang nyusu pin sai dengan tunina, maka kita haram menikah lamun getono yakna lamun bersentuhan getu, maka yakna batal wudu. Au musaharatin atau disebabkan perkawinan. Marak misal ya lamun tanikah barang bebea maka haram itu nikah barang inana det no haram itu nikah barang inana maka kalau bersentuhan barang mentoa saja ya na kumbe-kumbe. Wallahu taala a'lam. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Namun pendapat mazhab Syafi'i aja asal tenyentuh dengan nina halal itu nikah barang ya maka itu membatalkan wudu. Nah bejak lenta milihian ya di antara pendapat-pendapatnya. Nah, gitu deh. Wallahu taala a'lam. Nah, ini juluk cukup langsung PT ini. Wah, 4 sebut tangta pembatal wudu deh. Pertama, apa jak sugul lekan julumudi tinduk dalam keadaan ya tatokol ya. Iketelu ya, hilang akal. Keempat, menyentuh perempuan. Wallahu taala a'lam. Nah, mungkin harap ibu ketuan dulu. Nah, sila paham. Bau doang kadung bejak pilih ya. Mbejak nganggep cocok lepe atau mbejak nganggep kuat ka. Gitu kan? Lamun mele pendapat ulama tarjih, kalau ulama tarjih kan ia nasai dengan dua dengan. Nampak dengan imbahasia no, gitu kan? Ya. Lagu lamun pemilih kekeh si mazhab Syafi'i silahkan juga ya na kumbi-kumbi batal wah gitu kan ya. Nyentuh hawampe no batal wah kan gitu. Allah taala. Lalu berdasarkan hadis-hadis Ibru kan di dalam putusan tarjih dibawakan hadis itu bahwa Nabi SAW cium daun sebelum berangkat sembahyang. Ini kebiasaan dan Nabi SAW. Sedangkan itu ya ada karena ya ada ngulang wudu udah langsung ada sembahyang gitu. Wallahu taala alam. Bejak melempi milih ya. Gitu deh. Ya. Sah doang. Arak lain Malik. Nah, sila. Ya nambah talang wudu. Nah, lamun nasugul lekan selain ni dua nono, iya nama talang wudu. Marak misal tam bekam kan sugul darah lekan awak ta ini mata wudu. Ima talang wudu no pokokna lekan ni dua nono apa jak sugul batal wudu. Selain ni dua nono jak lekan julu mudi maksudna ya na batal wudu ta. Ya. Wallahu taala a'lam. Apalagi sekedar nangis. Mun nangis jak kan
apa nano ya nana najis nih kan air mata. Ya. Nah, sampai tini kan deh. Harap berketuan Malik. Semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.